Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi kita belajar bersama Bapak Ajib ya. Kita akan bahas apa ini pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang beriman kepada qadha dan qadar. Oke. Anak-anak, qadha dan qadar pernah dengar? Apakah kalian sudah tahu qadha dan qadar, nak? Pernah dengar? Oke, pengertian qadha. Qadha itu secara bahasa adalah hukum. Qadha secara bahasa adalah ketetapan. Qadha secara bahasa adalah perintah, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Paham nggih? Oke. Lah, kemudian kalau menurut istilah bagaimana? Qadha itu ketentuan atau ketetapan Allah ya dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodahnya Allah. Oke, paham nggih? Kemudian pengertian qadar. Tadi ada qadha, sekarang qadar. Qadar itu apa sih, nak? Qadar iku cara bahasane ya kepastian. Oke, peraturan, oke, ukuran, oke. Lah, kalau menurut istilah gimana Pak Ajib? Menurut istilah adalah perwujudan ketetapan atau ketetapan qadha tadi yang pertama tadi terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodahnya. Nggih. Bisa dipahami mboten? Katakanlah umpamane Pak Ajib dulu di Lauhil Mahfuz di apa namanya? Di dalam catatannya Pak Ajib menjadi seorang guru agama Seman 1 Sidoarjo. Kemudian terbukti di sini itu namanya qadar. Nggih. Kemudian dalil-dalilnya apa aja coba? Dalil nakli tentang qadha dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul ngendika sira Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidaklah akan menimpa ya terhadap kita ilama angin opo kecuali apa-apa kata bahwa yang Allah pastikan lana terhadap kita. Huwa maulana, huwa yaitu Allah maulana adalah pelindung kita, wa 'alallahi dan kepada Allah falyatawakkal maka berpasrahlah al-mu'minuna orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah maksudnya ngoten lho. Nggih, lanjut. Tadi kan ada qadha, ada qadar, terus ada perbedaannya. Saged mboten? Pembedanya bahasanya jelas, menurut bahasa ya. Menurut istilah jelas. Oke, tadi yang Pak Ajib sampaikan. Kemudian sifat. Kalau qadar tidak diubah. Kalau qadha dapat diubah. Nggih. Kayak rezeki. Nggih. Nek wis rezekine Pak Ajib saiki ya wis gak iso dirubah. Tapi kalau ketetapan rezeki yang masih di qadha yang di Lauhil Mahfuz sana bisa dengan doa dan lain sebagainya. Contoh kematian manusia. Kalau qadha rezeki. Paham nggih? Kemudian keterkaitan takdir, ikhtiar dan tawakal. Ketentuan dari Allah takdir ini
dari tadi loh, qada dan qadar tadi loh, itu melahirkan yang namanya takdir. Kemudian takdir ini harus adanya ikhtiar, nggih. Maksudnya tidak begitu saja, harus adanya ikhtiar dan tawakal. Contohnya umpamanya Pak Ajib ya, punya kita Pak Ajib kan nggak tahu, ya nggak tahu rizkinya kayak apa. Tapi rizki itu bisa diikhtiari dengan satu menikah, dua memberikan sesuatu kepada fakir miskin, itu bisa. Kemudian setelah itu tawakal, memasrahkan diri kepada Allah. Oke. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar. Ono apa sih? Kok ono qada lan qadar barang? Yang pertama mendorong kemajuan dan kemakmuran. Kok iso? Iya Pak. Iya nak. Dengan iman kepada takdir, manusia ini dapat menyelidiki, mempelajari hal-hal yang baru yang Allah berikan melalui alam ini sehingga mampu memanfaatkan. Itu ya. Kemudian menghindari sifat sombong. Sombong maksudnya ini saya kerja, uang sendiri saya dapatkan, ngapain saya harus bersedekah, itu nggak boleh. Okay? Nggak boleh. Apa yang kita dapatkan itu sebenarnya sudah bukan usaha kamu, tapi karena sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Okay? Kamu jangan sombong. Okay? Kemudian melatih berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, terhindar dari sifat ragu dan penakut terhadap iman pada qada dan qadar Allah. Kemudian akan menumbuhkan sifat pemberani. Oke. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menjadi pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu, macam-macam itu, prestasi, kejayaan, kesaktian dan lain sebagainya. Kemudian menjadi manusia yang kedua, menjadi manusia yang yakin akan kekuasaan Allah atas hidup dan kehidupan manusia. Oke. Yang ketiga, tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Keempat, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudon kepada keadilan Allah. Ya, kita sudah diciptakan Allah sudah bagus, maka kita harus husnudon kepada penciptanya, kepada pencipta kita. Kemudian nomor 5, mampu menyusun strategi yang baik dalam hal apapun agar efisien. Ya ibadah, ya ubudiyah, ya amal solehah. Kemudian bersyukur apabila memperoleh rezeki, apapun itu bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Oke, saya kira seperti itu anak-anak. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman yang baik oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin.